torsi 350 Nm, all wheel drive. Coba lu bayangin tuh, tahun 2013 lagi, hitungannya masih tahun agak muda lah ya. Yes, gue Farman Soke, balik lagi di Skutomotif. Dan inilah mobil yang baru gue ambil untuk kendaraan harian. Bisa dibilang ini mobil yang underdog, tapi bis alias sangar gahar. Gue nggak tahu kenapa orang-orang nggak aware sama mobil ini gitu kan. Harusnya sih dengan harga sekian dapat spek yang sedemikiannya nih, harusnya sih bisa jadi favorit orang-orang. Apa mungkin karena mereknya Subaru? Jadi orang berpikir bahwa bengkelnya di mana ya, spare partnya gimana ya, nilai jualnya gimana ya, bensin gimana ya. Nah itu mungkin. Tapi bagi gue tidak terlalu peduli akan hal itu. Yang terpenting adalah uang yang gue beli itu sesuai nggak dengan spek yang gue dapet. Nah, inilah yang baru gue beli, Subaru Forester XT. Ini dengan kode SJ yang facelift 2013 tahunnya. Jadi 2013 untuk tipe Forester ini berubah jadi SJ. Nah, banyak peningkatan di mobil ini. Salah satunya menurut gue bikin menarik adalah Subaru Forester yang baru. Kenapa mesinnya tidak segahar ini? Apa mungkin ngejar efisiensi? Karena yang ini nggak objektif sih, karena ini belum diservis ya, udah lama nggak diservis. Jadi yang gue rasa sih bensinnya masih 1718. Yang gue lihat di atas kertas bisa 19 bahkan 111. Gue belum ngerasain nih, udah seminggu gue ngendarin mobil ini belum ngerasain. Ya balik lagi ya, gue mungkin nggak objektif karena belum diservis. Nah ini nih tampilannya tuh, Forester XT. Ini sekut banget ya gak? Banyak hal yang bikin gue jatuh cinta sama mobil ini. Ya gak? Yang pertama yang pastinya mesin. Mesinnya itu kita lihat ya. Mesinnya tuh gahar cuy. Ini tipe mesinnya tuh FA20. Harusnya ada logo ini nih, tapi hilang nih sama orangnya. Ini logo Subaru nih, logo DIT. DIT tuh Direct Injection Turbo, DIT di sini. Nah ini FA20. Orang-orang bilang sampai 260 horsepower. Enggak, kalau kita lihat ceknya di VIN numbernya, VIN number ini kita cek di website, itu tuh 237 horsepower dengan torsinya 350 Nm. Gila nggak tuh? Dan bensin. Biasanya kan diesel ya, spek-spek yang gitu tuh, diesel. Nih, tapi ini bensin. Nah, kalau gue cek, ada dua tipe dari Subaru Forester ini nih. Di Indonesia yang masuk cuma FA20E, bukan FA20F. Jadi kalau lu beli Forester XT, si pemiliknya bilang FA20F, lu minta VIN numbernya deh, lu cek apakah bener F atau beneran E. Karena kalau F itu bukan 205, bukan 237, tapi 276 horsepower. Lebih gila lagi tuh. Nah, kalau nggak salah itu pasar Amerika ada, USDM. Kalau nggak salah, di sini gue belum menemui orang yang punya Forester XT sampai mesinnya tuh kodenya FA20F. Atau mungkin gue salah. Teman-teman yang punya Forester XT dengan kode FA20F silakan komen ya. Karena kayaknya lebih seru mobil lo dibandingkan ini. Tapi apakah cukup? Sangat cukup. 237 horsepower, torsi 350 Nm, itu cukup banget buat gua, ya gak? Nah ini kondisi mesinnya tuh yang gue dapat. Ini sekalian gue ngomong kondisi Subaru yang gue dapat ya. Ini mesinnya masih aman banget. Cuma sepertinya tuh ada geter-geter. Gue sih mengira engine mounting mesin sebelah kiri itu udah mulai getas nih. Gue belum ngecek banget sih. Nanti gue akan cek semua ketika nyampe ke bengkel Subarunya nih. Oh iya, by the way, untuk bengkel Subaru, kalau teman-teman punya rekomendasi silahkan komen di bawah ya, karena gue sangat buta dengan Subaru. Gue lagi pengen belajar soal Subaru ini, karena ini Subaru pertama gue. Tuh, kondisi mesin seperti ini nih. Asik ya? Kita tutup lagi. Turbonya enak cuy. Gila nih mobil. Gue udah nyobain Innova sama si RV Turbo. Entah kenapa gue bisa bilang mesin ini jauh di antara dua itu. Tapi ada bedanya sih sama si RV Turbo sama Innova Venturer ya. Ada beda aja lah. Nanti gue kasih tahu. Tapi kalau soal mesin, soal tenaga, gue masih megang dia sih. Dia deh. Kalau dilihat ya depannya, ini udah termodernan duniawi, tapi nggak modern amat karena nanggung banget, masih bohlam. Belum proyektor, tapi itu minor. Karena gue beli sepasang lampu yang udah proyektor. Gue beli di luar. Nah ini nih, logonya di sini lucu ya, warna biru gitu. Kenapa gue ambil mobil ini? Karena warna putih itu jarang banget yang tahun segini, yang tipe SJ. Kebanyakan warna hitam dan silver. Tiba-tiba ada warna putih, hajar deh. Terus ini kayak ada tekstur-tekstur gitu cuy, bumper cuy. Tadi mau gue cat warna putih atau dicat Raptor, tapi gini juga kayak seru deh. Nah ini banyak nih yang orang-orang beli di AliExpress atau Alibaba. Grill yang sosok ada warna merah di sini nih, sosok GTI gitu ya. Gue gak tahu sosok GTI apa enggak, tapi emang gue nggak ngeliat Subaru
yang tipe Forester ini ngeluarin ini merah sih. Tapi lucu juga kalau mobil hitam. Nih ada washer lampunya nih. Ini ada washer lampu di sini. Tuh. Ini platnya gue kelihatanin nggak apa-apa karena gue mau ganti plat. Ini masih plat Bogor. Nah yang gue dapet ini, nggak tahu ya apakah itu variasi apa enggak. Cuman gue lihat di YouTube dan beberapa gambar-gambar di Google tuh ada lampu LED DRL di sini nih. Dan banyak sih yang jual variasinya di AliExpress. Jadi ini gampang, terus ini gue ganti yang warna kuning nanti bohlamnya. Mantap, mantap. Nah ini bempernya udah agak-agak, lihat itu, bemper ini udah keluar-keluar. Terus natnya udah nggak nyambung nih. Ini bakal di setel ulang mungkin ya. Gue rapin semua cat-catnya dulu sekalian setel ulang. Tapi sebelum itu kayaknya gue mau ke bengkel dulu. Nah, untuk kaki udah ganti dong. Karena velg Subaru yang Forester SJ ini adalah jelek banget ya. Entah kenapa gue nggak terlalu suka sama model-model yang sekarang tuh sosokan dual tone, ada brush, ada hitam, tuh jelek banget sih. Ini selera. Yang pasti gue selalu ganti velg ketika gue beli mobil. Yang pertama, gue ganti nih. Salah satu velg yang nggak pernah salah adalah Rotiform LASR. Gue punya yang ukuran 19. Dan ternyata nih mobil rada tricky nih ketika gue ambil. Karena velgnya ini punya PCD 500. Sedangkan stok di rumah gue dan di kantor gue itu nggak ada yang PCD-nya 500. Alhasil beli lagi. Nah pilihan jatuh kepada Rotiform LASR. Karena menurut gue nih, gue nggak mau yang kayak TE37, kayak CE28. Yang jarang-jarang gitu spoke-nya. Karena apa? Pasti gatel untuk masang BBK. Gatel banget tuh. Makanya gue pengen yang rapat-rapat aja deh. Ya yang rapat paling beres adalah dia sih. Dan harganya nggak terlalu mahal ya, sekitar 21 juta. Ini gue beli di Autostyle. Thank you nih Om. Autostyle emang keren banget. Yang punyanya Autostyle ini gue suka. Karena dia tuh akan memberikan opsi-opsi ban kepada kita kalau misalnya menurut dia fitmentnya kurang cocok. Jadi kita bisa lama di bengkel hanya untuk nyocokin ban. Nah, nggak banyak tuh penjual ban yang kayak gitu tuh. Dan gue suka banget dengan cara kerja Doi. Dia mikirin fitment kita juga, mencoba menghitung fitment mobil kita. Nah, gue pakai Geolandar AT Yokohama, ban yang menurut gue ban all terrain yang bisa dibilang selama ini gue coba yang paling sunyi ya kalau di jalan tol. Ini nih. Geolandar AT Yokohama. Thank you Om Tejo dari Yokohama, mantap banget, sekut banget nih. Thank you banget bannya. Dan gua ambil ini ukurannya adalah 225 55 18. Jarang banget ban all terrain yang punya ukuran 225, profilnya 55 18. Jarang banget. Kayaknya dia doang yang punya deh. Mantep nih Om Tejo, sekut banget. Oh ya, untuk velgnya ini PCD 500, lebarnya 8,5, ET-nya 35. Bawaan nih mobil, ET-nya 45. Gue berpikir anjing nih bakal keluar banget nih. Ternyata rata. Seharusnya kalau mau rata lagi pakai ban 235. Tapi gue udah ngitung ban 225 paling the best untuk velg ini dan mobil ini karena agak narik ke dalam dikit shoot gitu. Kalau pakai 235 takutnya keluar dikit nih dari fender. Nah itu yang gue nggak mau. Nah secara hitungan memang aslinya ini kan 225 55 235 55 ban bawaannya dia. Secara hitungan kalau kita naikin satu profil, misalnya gue pakai 225/60, itu pasti dapat. Udah gue coba. Ternyata di sini mentok fender, gampang, sama midun, dipanasin, jeglokin ke dalam, bisa. Tapi sayangnya mentok di monggolan ini nih. Nih tuh besi gini nih. Kalau pakai ban 60, ini mentok. Akhirnya ya udahlah, pakai ban yang ini. 225 55 18. ET35 lebar 8,5, nggak perlu pakai spacer. Berat yang 8 lebarnya rata, 8,5 juga dengan ban yang sama nih 225 55. Ini biar rata, gue pakai spacer 2 mili, makanya rata. Tuh. Spacer 2 mili itu masih enak. Ketika udah 5 sampai 8 mili, mau nggak mau lo harus ganti baut biar bautnya agak lebih panjang. Nah, itu urusannya Bang Midun deh atau Sarinande. Nah, ini nggak perlu cuma pakai spacer 2 mili doang, rata. Dan ini gue pakai di tengahnya pakai center ring lagi karena center hooknya tuh kegedean. Dan ternyata Autostyle punya centering yang menyediakan, jadi sekut. Ih tampilannya lucu. Putih ketemu silver, ban AT SUV, sekut banget. Masih nyambung nih sama roof railnya. Silver. Oke, yang bikin gue jatuh cinta sama mobil ini adalah selain mesin, adalah dimensi. Lu bayangin lebarnya tuh nggak nyampe 1800 mm. Jadi buat lu yang tinggal di ganggangan atau tiap hari ngelewatin jalan-jalan tikus yang sempit, ini mobil cocok banget cuy. Sekut lah pokoknya lah. Harganya masih enak lah. Masih 260, 270, 280 masih enak lah ini. Terus banyak lah nih, apa namanya, visornya udah mulai getas nih tuh. Udah mulai getas, lem-lemannya. Jadi kalau kena di jalan tol tuh anginnya masuk dan berisik. Ini bakal gue copot, bakal gue cat ulang.
bakal gue sol-sol kayak degokan-degokan nih. Terus bumper bakal gue setel lagi. Ini orangnya kayaknya nggak mikirin fitment dari nut-nut mobil ini. Gue suka apa ya, suka gatel gitu ketika dapat barang yang nggak seger. Tapi kan itu tantangan ya. Karet-karet so far aman sih. Cuma nih karet windshield udah ada getas sedikit nih. Kayaknya gue bakal cari di Amayama deh. Sekalian cat-cat. Gue liat nggak ada bekas tabrakan. Nah, ngomong kaca film, pasti gue ganti. Karena yang gue dapat tuh 80% sekeliling, depan 60% tuh gelap banget. Jadi gue ganti favorit gue, merek Iceberg yang masang encang maju jaya film di Blok M. Nggak pernah salah lu, Cang. Gue nggak pernah sedikit pun melihat kecacatan di mobil gue pasang di tempat lu. Thank you encang maju jaya film. Dan thank you Iceberg nih. Sekut gak? Adem nih, gak? Ini 40, ini 40, ini 80 sekeliling. Jadi kalau misalnya ada matahari masuk, ininya hitam, sedikit di sini ada warna hijau. Karena 40-nya Iceberg itu best sih menurut gue hijaunya. Kalau pengen yang sedikit-sedikit privacy, tapi orang mobil lu ketika parkir masih bisa colongan lihat dashboard lu, tapi lu nggak pengen yang terang-terang, Iceberg 40 warna hijau itu mantep banget. Enggak. Nah, belakang nih. Terus lampu nih udah kemakan usia nih kayaknya. Udah pernah diamplas sama dia nih. Ini juga ada STI ini apa sih, jelek banget. Nih kunci kayak gini cuy, sederhana tapi keyless ya. Dan ini seru banget, bisa ngebuka. Dan ini agak lemot nih, jadi tungguin dulu, kita ngebuka sendiri deh. Dan ketinggian bukaannya ini, bagasi belakang bisa diatur di depan. Nah, ini barang-barang gue nih. Tuh, ya bagasinya oke lah. Nah, ini nggak 7-seater nih. Kalau 7-seater mungkin best ya, tapi banyak yang dikorbankan ketika 7-seater. Seperti si RV Turbo tuh. Yang dikorbankan adalah dimensi dan kenyamanan penumpang di row kedua. Kayak sempit gitu, kayak nggak nyaman, tapi muat banyak. Kalau gue sih nggak terlalu nyari yang 7-seater ya, karena ada mobil gue yang 7-seater kok, jadi kayak ini buat berlima lah. Tinggal gini lagi nih, cepret. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ini masih ini engsel pintunya ini udah ngaco nih. Ini kayaknya Subaru Forester penyakitnya di engsel pintu deh, karena kayak lihat deh, lemah banget nih tuh. Tuh lemah banget tuh. Tuh, engsel pintunya nih. Katanya sih bisa diservis ya engselnya ya. Karena kalau beli baru tuh indennya berapa bulan gitu untuk engsel pintu. Ngehe emang. Ini sekut nih, silver ketemu warna bodi putih lucu ya sama hitam. Nggak neko-neko, jadi kayak ada apa ya, efek-efek brush gitu ya tuh di sini. Ini kulit. Ini plastik. Oh, plastik. Ini plastik semua plastik. Speknya dong Harman Kardon. Wah, ada sekut ya gak? Semuanya Harman Kardon. Ada Twitter nggak sih? Oh, ini ada speaker sini nih. Ini speaker sini ada. Terus cup holder di sini sama laci yang kecil lah. Terus ada bukaan. Ini buat spion otomatis, retract. Ini buat kunci otomatis ya, standar lah cuy. Ini pengaturan spion. Nah, ini nih. Ini buat mengatur ketinggian dari bagasi belakang kalau dibuka. Ini tombol buka bagasi belakang. Terus ada ini apa sih nih? Namanya tuh yang buat jalan licin tuh. Stability control ya atau apa ya. Nah, terus di sini bukaannya di sini, bukaan kap mesin depan. Gua nggak ngerti bahasa YouTuber apa sih ini namanya? Bahasa YouTuber otomotif. Kita bunyiin ya. Lucu banget. Ini mobil ini buat stop and go the best. Dari diem ke ngacir itu kayak cuma Noel gas doang, buat macam-macam enak banget. Nah, ini nih, ini pakai head unitnya pakai yang aftermarket ya, udah diganti sama doi. Ini kayaknya yang murah deh. Gue sih beli dia yang 1,7an nih. Karena apa? Karena gue liat di AliExpress persis kayak gini deh. Dan dia tuh nyatu sama frame-nya yang segini nih. Tuh, nyatu sama frame-nya. Jadi beli ginian sama frame-frame-nya tuh. Ini Android tapi ada aplikasi Z-Link. Gue download biar bisa jadi Apple CarPlay. Tinggal dimasukin doang ke kabel yang di sini nih. Tuh. Nyalain AC dulu ya. Nah, ini MID-nya di sini bisa diatur di sini nih. Ini seru nih, cuy. Itu kan 13,4 liter per 100 km, berarti 1,7 1 liter untuk 7,5 kilo. Nah, tuh banyak info-infonya nih. Apaan sih ini tuh, lihat deh. Ini diagram-diagram gini pemakaian bensin apa ini nih, apa kripto. Pasar kripto bisa lihat di sini. Nah, ini lucu nih. Ini bisa lihat nih kalau kita mengaktifkan X mode tuh, pencet di sini. Aslinya udah all wheel drive nih ya. Jadi lu bayangin, harganya 260 juta, 270 juta. Ya, syukur-syukur lu bisa dapat 250 juta lah. Lu dapat mobil yang horsepower-nya 200, hampir 240 horsepower. Torsi 350 Nm. All wheel drive. Coba lu bayangin tuh. Tahun 2013 lagi, hitungannya masih tahun agak muda lah ya. Segitu harganya. Gila gak tuh? Nah, ini udah all wheel drive, tapi kalau pengen merasakan all wheel drive yang lebih sekut lagi, tinggal pencet tombol gini nih. But tuh ada gini nih. Nanti bisa tahu nih. Ini ban kita depan
kanan kiri, belakang kanan kiri bisa lihat tuh. Nanti ada ituannya, ada apa ya, grafis-grafis yang muncul. Tinggal matiin lagi. Nah, tombol ini nih harusnya tombol yang ini kalau di luar itu nih kayaknya udah di down spec ya. Di banyak ini down spec sih di mobil ini nih yang masuk di Indonesia. Yang pertama ini hilang nih, auto start stop button. Jadi kalau misalnya kita nginjek rem pas lampu merah, mesinnya mati. Ini nggak ada di sini. Nah, di sini nih kiri kanan nih, ini harusnya tombol heater buat apa namanya, bangku kita. Nah, heater mungkin nggak kepake ya, kecuali kalau lagi dingin banget. Yang kepake itu tuh bukan heater, tapi angin aja nih buat bangku. Karena kalau kita gerah-gerah kan biar biji kita kagak keringetan, mesti ada tuh yang gitu-gitu tuh. Kalau nggak salah di Kia Seltos ada deh. Kalau nggak salah ya, Kia Seltos sama Kia Sonet. Sonet ya? Bilang ya? Sonet bukan sih? Ya pokoknya gitu loh, di Kia ada tuh. Nah terus ini lumayan lapang nih. Nian colokannya nih buat lighter. Ini ada aksen silver di sini. Nah terus kita set di sini pull and hold set button to move the selection screen. Nah ada display, ada screen setting, ada maintenance. Kita coba lihat maintenance. Engine oil. Tuh. Back gimana back? Go back, oil filter, ada tire. Nah, setirnya cukup lengkap nih cuy. Yang pertama ada cruise control nih, tombol nih. Terus ada nih mode, ini drive yang intelligent dan sport. Intelligent tuh jadi kayak bisa ngatur kalau lagi lambat dia bakal menghemat bahan bakar, kalau lagi kencang dia bisa kencang langsung. Kalau yang ini S, hashtag nih kayaknya yang paling kencang nih. Ini ada S2. Ini S mah I, intelligent. S-nya apa nih? Slow kali ya, slow. Jadi pas pencet slow kita slow, musiknya reggae. Terus sampai lagi ya, biasanya kalau YouTuber otomotif gimana sih? Apalagi sih dibahas. Karena gue kalau make mobil tuh seininya gue aja tuh, senyamannya gue aja. Fitur-fiturnya kebanyakan banyak yang nggak penting, nggak gue pakai biasanya. Yang sekenanya gue aja tuh. Ngecas handphone enak tuh, kayak ngecas handphone. Itu mesti di-review tuh sebenarnya. Yang gampang-gampang. Ini cup holder 2 biji. Harusnya diceklekannya di sini hilang nih, buat nahan ginian nih. Nah ini salah satu kelemahannya nih Subaru Forester yang SJ, nggak ada buat apa namanya wadah buat asbak, karena buat ngerokok gua. Jadi kalau asbak mesti di sini, tek. Kalau di sini enak nih. Atau beli aja kali ya yang di sini ya, atau tempel di sini, ntar gue bikinnya lah. Kan kalau kayak misalnya Jazz atau X-Trail T30 kan enak ada kantongnya di sini cuy. Jadi seru gitu buat ngerokok. Harus sedia asbak ya di mobil. Terus yang disunat sama Subaru Indonesia adalah harusnya ada fitur namanya EyeSight di sini. Jadi bisa ngedetect pejalan kaki mobil depan tuh. Model kayak teropong 2 gitu kamera. Wah canggih tuh. Kayak disunat nih. Nah ini ada extender buat misalnya lu silo kayak gini nih tuh ya gak. Terus kalau misalnya lu kaca lu bening terus lu malu lagi bawa selingkuhan lu gini aja nih gitu. Kalau kaca bening, ini ada kacanya. Ini ada kaca tapi nggak ada lampu. Nah, yang gue suka adalah ini apa namanya, buat kacamata, ini buat lampu. Nih, sunroofnya cuy, lebar banget ya gak? Buh. Makanya kalau di tukang-tukang sunroof, kayak Brave Cut Up, garasi sunroof gitu kan, pasti favoritnya adalah jual sunroof Subaru. Karena apa? Lebar banget cuy. Tuh gak? Bisa tilt, bisa masuk ke dalam. Lebar banget tuh. Lu bayangin lu bisa kampanye di mobil ini, pala lu keluar-keluar kayak supir tank. Terus joknya kulit semua. Tuh, ini kayaknya bawa ini dah apa tambahan, dah ada koinan, dah buat tempat duit, tamannya dalam banget nih. Nah, di dalam tuh ada power outlet sama USB. Ini USB kayaknya nyambung ke dia sama kabel AUX deh. Nyambung kayak unit deh, tapi gua tahu nih dipasangin apa enggak. Terus kayaknya bisa dibuka lagi jadi. Oh, bisa majuin. Nah, enggak. Tuh, enak nih. Posisinya enak nih. Ini gua demen banget kamu sama mobil yang armrestnya bisa dimajuin karena nggak capek tuh. Kalau ngedrift kan nggak capek, kalau ngedrift gua cat gitu. Gua kan ngedrift banget. Jadi kayak pas ngedrift nggak capek, nggak gatung gitu. Ya nggak tahu lalu nggak ngerti kehidupan drifter lah. Takutnya gua ngomong gini nggak nyampe di lu. Makanya. Nah ini laci-laci. Biasanya ada istimewa. Orang mungkin mandang mobil ini kayak interiornya kayak nggak ada yang istimewa, eksteriornya juga gitu-gitu amat. Tapi bagi gue tuh nggak apa-apa banget. Ini tuh sangat nggak apa-apa. Karena banyak hal yang dibayarkan dari mobil ini. Seperti tadi gue bilang mesin, tenaga, terus apa lagi tuh? Rare-nya. Ya maksudnya rare jarang ditemui di jalan lah gitu. Ngasih lucu. Dan ini electric seat ya. Maju mundur tuh. Enggak. Nah ini sebenarnya laci sikring nih. Tapi ada yang jual aftermarketnya dijadiin kantong gitu buat duit. Ih lucu gak tuh? Sunroofnya gede banget. Karet-karet sunroofnya juga masih enak, masih kenceng, belum getas, jadi aman. Penting tuh kalau misalnya beli mobil yang ada sunroofnya, pastikan karetnya nggak getas di sekelilingnya. Karena kalau getas, ntar kayak gue loh. Gue pernah naik mobil
Akhirnya gue neduh di jalan layang bareng-bareng motor. Gara-gara sunroofnya bocor. Nah, nih, ini apaan lagi nih? Ini orangnya buat apa ya? Ini gue penasaran nih, belum gue copot nih. Buat handphone kali? Kan kalau handphone begini ya? Gini enggak. Orangnya, ini bekas belum gue copot-copot nih. Karena gue pengen tahu ini fungsinya apa nih. Rokok. Rokok bisa lu kantong. Bisa taruh sini. Ini buat apa nih? Gue ngerti nih. Buat kamper kali. Copot aja dah. Ini asli udah kulit. Gue pengen ganti joknya, cuma sayang cuy, ada airbagnya soalnya. Nah, salah satu kelemahannya juga nih, nggak ada AC di baris kedua. Jadi keringetan loh. Jadi ketika lo mau siang-siang tengah hari bentet, lo bawa penumpang, lo harus gini pala lo nih, biar kena AC. Ini sayang banget nih nggak ada AC baris kedua. Ya tapi ya plus minus sih ya. Double blower AC baris kedua tuh plus minus sih ya. Plusnya adalah penumpang di baris kedua nggak kegerahan. Minusnya ya ketika semuanya dinyalain ya mobilnya lo agak lemot. Gitu aja dah. Ini nggak ada apa-apa nih, nggak ada buat casan, ngecas, power outlet kagak ada. Polos saya begini, plastik. Ini lampu. Oh iya yang gue lupa nih. Dari belakang tuh kuncinya kayak jauh deh, jadi dia tit. Nanti ada tombol di sini nih cuy. Ini tombol buat tombol nih buat hook buat jaring, ini buat power outlet ada nih, sama tombol buat ngejatuhin kursi depan. Tapi sayangnya kagak rata tuh, masih agak nanjak. Jadi 60-40 nih ya, dia nanjak tuh. Ya jadi sekian episode kali ini, episode gue ngambil Subaru, kondisinya dan kenapa gue jatuh cinta sama Subaru. Ya jatuh cinta itu seperti mata uang ya, fluktuatif. Jadi mungkin sekarang gue jatuh cinta, mungkin bulan depan gue udah benci sama dia nih. Seiring berjalannya waktu. Nah, tapi sampai sejauh ini, ya baru sih gue ngambil ya. Makanya juga, ini bikin gue jatuh cinta. Gue belum nemu bengkel Subaru yang sekut, jadi teman-teman mungkin bisa kasih rekomen bengkel spesialis Subaru di Jakarta dan pinggiran-pinggiran Jakarta yang ada apa aja, langsung komen di bawah aja ya gak. Dan buat yang punya Forester XT tahun yang sama nih tipenya SJ, silakan komen juga kira-kira masalahnya apa sih. Biar gue juga belajar sama lu. Jadi gitu loh, episode kali ini ngambil Subaru, sekut banget ya gak. Mobil underdog tapi bis yang entah kenapa orang-orang tidak memandang mobil ini sepenuh mata. Dan untuk test drive sepertinya belum objektif ya, karena belum gue servis, engine mounting gue belum ganti, sama belakang tuh kaki-kaki masih ada bunyi guduk. Gue ngerinya bearingnya kena yang kiri belakang, kayaknya bearingnya kena tuh. Makanya gue pengen servis. Jadi buat teman-teman di sini, thank you banget yang udah nonton Sekutu Motif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ini kaos Turbo Bastard. Beli ya di Tokopedia-nya, linknya ada di bawah.